kemanusiaannya. Ya jelas perang itu kan menistakan kemanusiaan kan. Iya Romo. Makanya dikutuk sama siapapun, iya enggak? Iya Romo, dikutuk Nah, siapa? pertanyaannya kenapa kok perang tapi kok ada tentara gitu ya? Itu dia. Nah, ini kan maksudnya ke sana kan nyambung kan. Bisa Ya, nebak nih Romo. ya kan? Romo Yote kan juga tentara. Ngapain sih ada Romo jadi tentara begitu kan? Ngapain sih? Mau gagah-gagahan? Waduh. Gitu kan. Mau mentang-mentang nih, gue tentara nih. Enggak, bukan begitu. Jadi Halo sahabat-sahabat seperjalanan, kembali lagi di podcast Sahabat Seperjalanan, podcastnya para imam dan calon imam Kuskupan Agung Jakarta. Kita tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Frater Panca. Apa nih Frater Hari Surya, ini gimana nih? Kita kedatangan tamu spesial nih ya. Wih, siapa tuh? Waduh, siapa lagi kalau bukan Romo Yos Bintoro, Romo Yote. Halo Romo. Frater Surya, selamat Romo. malam Frater Panca. Ya Romo, selamat malam Romo. juga. Selamat malam para Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan muda, salam sehat, berlimpah berkat. Kita panggilnya sahabat seperjalanan Romo. Sahabat Sahabat seperjalanan. Halo. Sahabat-sahabat Seperjalanan. Salam jumpa. Salam Asik. jumpa. Romo, apa kabarnya Romo? Sangat baik, Sangat baik, sehat Romo? insya Allah. Insya Allah Selalu sehat ya. Puji Kalau Tuhan. Saya minta maaf kalau suka banyak kali saya ketemu sama pergaulannya di lingkungan yang bukan Katolik ya. Oh. Di apa namanya lingkungan militer Hmm. bersama juga dengan para anggota yang mayoritas bukan Katolik. Jadi kerap kali Biasa juga, dengan salam-salam ya, yang salam-salam yang menurut saya juga sama itu kan. Nah, insya Allah gitu kan. Ya, Iya Romo. Iya, Romo. semoga kita bisa diberkati Tuhan gitu kan. Iya. Berarti Romo kesibukannya nih di Hari-hari ini Romo. Iya. Hari-hari ini lagi sibuk apa sibuk nih Romo? ngapain sih Romo? Sekilas Waduh. mungkin Romo. Iya, Romo. Intinya saya punya tugas Ya. yang rutin itu sebetulnya tugas kenegaraan dalam arti sebagai pastor militer ya atau sebagai militer aktif organik. Jadi dalam sejarah gereja Indonesia itu yang menjadi militer organik bukan tituler ya, karena mengikuti pendidikan pembentukan di akademi militer sebagai perwira karir dan itu saya lakukan sesudah saya tahbisan. Jadi sebelum apa namanya saya masuk tentara saya sudah Jadi pastor. pastor ya. Hanya tiga hari setelah ditahbiskan ya saya tidak ada namanya apa namanya honeymoon. Honeymoon pastor gak ada. Pastor nggak ada. 3 hari langsung ya masuk toh. akademi. Dipersiapkan ya, Oh, dipersiapkan ya harus lari, harus siapin semuanya. Lalu psikologinya gitu ya. Oh, iya. Kemudian mental kesehatannya seluruhnya, jasmani saya gitu. Sampai perjalanan 3 bulan baru ikut namanya werving. Werving Romo. Itu apa kalau di dalam dunianya frater-frater solisitasi. Oh, tesnya ya Romo. Tes Tes gitu. masuk militer Iya ya, Romo, sampai akademi. 3 tahap itu. Jadi apa namanya dari Korem, lalu setelah itu daerah, lalu pusat. Itu semua tesnya itu harus dilewati dari yang berapa belas ribu kecil-kecil tinggal 1131. Dari belasan ribu. Hebat, Itu hebat. dia teman-teman sahabat-sahabat seperjalanan Romo Yote. Romo Yote. Mungkin teman-teman di luar sana sekilas sudah pernah mendengar ceritanya. Tapi di kesempatan kali ini kita nggak bahas tentang bagaimana Romo Yote bisa jadi pastor militer ya. Wah, sayang sekali dong. Aduh. Tapi pasti ada lah. Pasti ada Tapi dong untuk kesempatannya. kesempatan kali ini kita Iya. mau bahas tema tertentu nih. Wah, tema apa nih Frater Panca? Iya, kan di KAJ kan sedang mengusung sebuah tema ya, Wah, iya. Ardas ya di tahun ini mengenai martabat manusia. Martabat Menjunjung tinggi manusia. martabat Oke, manusia. oke. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas itu, tapi dari seorang Romo Yote yang adalah pastor militer. Pasti menarik banget kan? Menarik banget Kita pastinya. kita langsung aja nih kulik dan kita lihat bagaimana martabat manusia itu. Seru kayaknya nih. Wah, Seru, seru semoga. nih pasti Pasti nih. seru sih. Nonton ya. Ya. Terus nih nonton nih ya. Penting ini. Benar, Penting nih dicatat nih Dicatat poin-poinnya. sahabat-sahabat seperjalanan. Iya betul Oh, Romo, keren. sahabat-sahabat seperjalanan.
Romo Oke. Yote sudah memberikan instruksi nih. Instruksi. Siap. Asik, Siap. asik. Ini temanya yang keren soalnya. Asik. Apalagi milenial, menurut saya milenial. Iya, Itu Romo, wajib harus- diketahui oleh kaum milenial. Milenial di luar sana supaya Tahu dapat apa namanya martabak telur? salah, Maaf, salah. martabat manusia. telur. Ya, Martabak beda telur. dengan martabak telur. Ya, Beda, oke. beda. Ya. Oke Romo, kita langsung saja nih. Oke. Kita membahas martabat manusia. Tentu saja ini tema yang sangat luas ya Romo. Kayaknya luas dan Tapi, juga sepertinya abstrak, Iya. apa Jauh di sana ya Romo. jauh di awang-awang gitu. Tetapi tapi paling sebenarnya- tidak, insya Allah, gitu Insya ya, Allah. kita bisa mendaratkan dan bisa dipahami secara mudah oleh para Teman-teman, sahabat-sahabat seperjalanan. Ya. Oke Romo. Karena kita berangkat dari bawah berarti. Bahwa kan martabat manusia itu kan ya terkait dengan manusianya Romo. Iya. Dan pasti manusia itu punya apa ya Romo? Identitas lah Romo. Betul. Identitas. Jadi identitasnya manusia apa coba kalau saya tanya? Ini kan Ayo. Aduh, tokoh-tokoh, apa ya? calon-calon filsafat, Apa ya? filsuf, Ditanyain nih. Aduh, saya calon-calon ditanya nih. pemerhati Waduh. cara berpikir ya. Aduh, apa Waduh, Nah, yang sederhana ya Romo. Sederhana banget sebenarnya begini. Jadi manusia itu kalau kita melihat dasarnya nih? Iya, Romo. adalah gampangannya itu manusia itu otonom. Otonom Romo. Dia bisa ya itu seperti jantung itu dia gerak sendiri. sendiri, Manusia Romo. punya otonom yang namanya bebas. 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 Nah, tapi bebas ini bukan diartikan bebas selalu bisa Ngapain ya Romo? menggampar orang, bisa itu jangan. Orang nggak lagi boleh. di jalan tiba-tiba. Jadi itu adalah bebas pertama-tama tuh dari paksaan, ancaman gitu ya. Ada bebas dari atau bebas untuk ya. Ini dia, udah mulai nih, masuk nih, masuk nih. Masuk nih. Masuk. Jadi bebas dari paksaan, ancaman, ya toh, kekangan, ya toh, Jangan. termasuk dari kungkungan penjajah. Nah, Ya kan? kungkungan penjajah. Dari kungkungan nih. penjajah juga dari kungkungan ya dia cuman punya orientasi hanya namanya inward looking. Wih, keren nggak? Jadi Inward cuman looking. berpikir sendiri-sendiri Oh. gitu. Oh. Karena nanti kita akan bicara soal perjalanan, bukan sahabat perjalanan tapi perjalanan Perjalanan orang beriman pertama namanya Abraham. Wah. Oke. Jadi Abraham yang dari inward looking jadi peternak di sekitarnya daerah mana tuh? daerah Ur Kasdim. Ur Kasdim. Di daerah yang kemarin tahun 2020 dikunjungi oleh Paus Franciscus. Franciscus. Hmm. 2020 ya betul ya. Karena disitulah sebetulnya pemahaman Abrahamaik ya. Itu mau dihidupi oleh apa namanya Paus Franciscus memahami martabat manusia. Iya. Oh. Ya kan di Ur Kasdim tuh tempatnya Ur Kasdim. Abraham. Jadi pertama-tama manusia itu harus sadar bahwa manusia itu otonom. Dia punya Otonom. kebebasan. Bebas dari ya itu kungkungan termasuk cara berpikir yang ya Yang berpikir egosentris gitu ya, egosentrik diri sendiri pada pemahaman yang sebetulnya keluar. Keluar dari Maka manusia itu nah ini dia otonom tetapi juga berkorelasi. berkolerasi. Oh. Maka saya mengatakan teman-teman atau sahabat-sahabat seperjalanan. Nggak mungkin kita jadi apa namanya seorang diri gitu. Saya waktu SMP itu diajarin guru agama nyanyi. No man is an island. Nggak ada orang itu sebagai sebuah pulau yang sendiri. Pulau yang Indonesia aja terisolasi pulau nggak bisa ya, iya Romo? nggak ada pulau ada. itu mesti bareng-bareng. Ya. Ya toh namanya ya terhubung dengan ada pulau-pulau yang lain. Jadi no man is an island. Jadi orang yang mengatakan itu sudah berpikir atau merefleksikan bahwa jangankan manusia pulau aja kagak mau sendiri, ya kan? Iya Romo. Maka antar pulau itu adalah satu kebersamaan. Itu suatu refleksi yang dalam mengenai martabat juga pada kehidupan manusia bahwa manusia itu nggak bisa sendiri dia. Nggak ada orang tuh bisa hidup sendiri, nggak bisa berkembang juga. Iya. Jadi manusia tuh membutuhkan manusia yang lain. Maka sahabat itu membutuhkan Sahabat pertemuan dengan orang lain lain. gitu. Itu juga dalam perjalanan ke Emmaus yang disebut Iya. Emmaus Walk. Ya. Asik. Perjalanan gitu. Emmaus. Emmaus itu dia bisa jalan bersama, termasuk sinode, ya enggak? Sinode. Sinode itu Sin. jalan bareng. Nah, bersama. sin Dan hodos. Ya, dan hodos. hodos. Nah, nanti kalau jalan bareng ini kalau cuman kita dua manusia yang ya apa ya punya hak ya dan kebebasan, ya dia perlu lagi. Dia bukan hanya tubuh dan jiwa. Tapi ada Ada yang satu namanya roh. roh. Oh. Roh itulah yang memampukan orang itu melihat di balik peristiwa ada pemaknaan yang lain yang berasal dari Tuhan. Tuhan. Itu kita mengatakan. Pengalaman. Jadi sudah mulai ada pemahaman bahwa di balik manusia yang tadi otonom dan butuh korelasi, ada relasi yang lebih dalam
bukan hanya sekedar manusia dengan sesama manusia, tetapi manusia dengan Sang Dengan Pencipta. Nah, itu. Seperti itu Frater Surya. Jadi baru awal-awal udah panas nih ya. Waduh. Sudah Seram ya, oke ya. serem ya. Sudah Itulah dalam banget sebenarnya. nih. Jadi manusia nggak termasuk kita kan nggak bisa ya, kita bangsa gitu kan, kita nasionalisme gitu ya. Iya. Seperti Bung Karno kan Bung bilang Karno. kita pertama-tama menghidupi kebangsaan Indonesia kan. Nah, Waktu tapi di dalam 1 Juni itu, Iya, Romo. waktu beliaunya berpidato untuk menyampaikan apa yang menjadi dasar negara Indonesia sebagaimana ditanyakan oleh pemimpin sidang. Siapa pemimpin sidangnya? Kanjeng Raden Tumenggung Wedyo Rajiman Wedyo Diningrat. Rajiman. Itu menjadi ketua BPUPK. BPUPKI. Nah. Enggak, Oh. yang benar namanya BPUPK. Oh gitu Romo. Badan Penyelidikan usaha Penyelidikan usaha-usaha usaha-usaha untuk kemerdekaan. kemerdekaan. Indonesianya Belum. belum. Karena Oh. disebut dalam bahasa Jepangnya Jokuritsu Junbi Zombie Chosakai. Osakai. Ya. Wih. Nah, Soekarno pada mengatakan pada saat itu bahwa pertama-tama itu kebangsaan, nasionalisme. Oh. Ya toh, bahwa kita membutuhkan kemerdekaan karena kita dibuat oleh Belanda berpisah dengan divide et impera, ya toh. Dipecah. Pecah-pecah kita. Lalu mendapatkan rasa senasib seperjuangan dari martabat kita sebagai manusia yang harusnya merdeka, bebas dari, tetapi juga bukan bebas dari, bebas untuk mengisi nanti kemerdekaan itu. Ya. Maka untuk sampai mengisi kemerdekaan harus ada apa? Tujuan. Visinya. Dasarnya. Untuk sampai visi harus ada dasar kita mau apa nih gitu. Maka satu Soekarno bilang kebangsaan. Yang disebut nasionalisme. Ya, peri kebangsaan. Tetapi kalau peri kebangsaan yang namanya nasionalisme bisa berbahaya, harus hati-hati. Karena nanti bisa menjadi chauvinisme seperti yang dilakukan oleh siapa ya? Jerman. Jerman. Jerman über alles. Ya kan? Jerman. Ya kan? Oleh Hitler, ya Jerman über alles, ya. Mau menutup diri dan menguasai yang menguasai dan menganggap bahwa yang lain itu cemen. Ya, yang lain itu kelas 2. Ya kan? Termasuk juga fasisme yang ada di Jepang. Italia juga Romo. Di Italia dengan Benito Mussolini. Ya kan? Nah, ini keren loh. Frater ini. Saya diam aja lah. Oke, Pater Surya. Saya terlalu terpukau oleh Romo Yote. Pater Surya nih, ada pertanyaan enggak? Tadi terkait kan udah disinggung tuh pengalaman iman tuh. Tadi saya penasaran Romo dan tertarik juga tadi Romo udah singgung tentang Abraham ya Romo. Iya. Iya, tentang orang beriman itu. Persis. Jadi saya masih melanjutkan nanti kayak tanya dengan Abraham. Karena Soekarno supaya nasionalisme ini menghidupi kebersamaan dengan martabat manusia yang lain. Yang disebut namanya peri kemanusiaan dalam martabat manusia, maka ada internasionalisme. Internasionalisme. Ya kan? Jadi bagaimana kita itu juga menghormati bangsa lain. Nah, dalam iman kita memang mesti radik ya. Saya juga mengatakan, Romo gimana itu? Tentara-tentara kan sekarang lagi sensi nih sama radikalisme, ya toh. Tapi kita harus saya mengatakan katanya, Romo, ya. Begini, karena radikalisme sebenarnya ada 3. Radikalisme menurut agama itu penting. Secara rohani, bukan secara politis. Pertama secara rohani. Wah, ini penting nih teman-teman dicatat nih. Catat. Radikalisme ya coba. Rohani ya Romo. Maksud Tuhan Yesus bilang dalam Injil Matius. Ya kan mainnya Injil nih. Wih, gitu, mainnya kitab, ya kan kitab nih. Ya kan nih. Tuhan Yesus aja bilang, ya biarkan orang mati menguburkan orang mati. Kamu ikut aku. Radikal nggak tuh? Itu. Radikal. Supaya apa? Supaya kita ikut Tuhan benar. Jadi radikal itu supaya kita ikut Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jadi yang dunia-dunia, enggak lah. Kita kan pertobatannya begitu. Enggak ikut dunia, benar. Radikal. Lah Tuhan Yesus radikal kok. Iya kan? Mengajak kita sampai mati kok setianya. Demi kasih gitu kan. Maka kasih yang adikodrati mesti radikal. Frater nanti calon Romo kan? Iya. Tidak menikah? Tidak. Radikal loh. Radikal loh. Pilihan yang radikal ya. Ini lebih radikal nih. Tapi ini rohani, ingat. Radikalnya rohani itu ya pengertian yang rohani. rohani. Jadi kita memang mesti punya mengakar ya, radix ya, mengakar. Oh, iya. Arti yang kedua, radikal itu dipakai para teoretikus.
Teoretikus yang apa namanya di para intelektual, ilmuwan itu kan mereka pakai nama mencari paham-paham yang namanya isme. isme. Ya toh? Mencari Ya ada namanya pengetahuan. individualisme, Individu. liberalisme, ya kan? Komentarian, komunisme. Ya komunisme gitu kan. Ada kapitalisme, liberalisme gitu kan. Dan neoliberalisme gitu. Isme itu adalah teori yang radikal. Ya, harus Secara diikuti. teoritis. Iya. Ya. Dan ini bukan sekedar bukan apa ya, dia teori. Beda dengan ideologi. Kalau ideologi sesuatu paham yang aku nyatakan benar. Kalau ini masih teori nih. Tatarannya intelektual mungkin ya, Tataran Romo. intelektual dirumuskan gitu. Nah, menjadi kemudian internalisasi itu menjadi ideologi. Nah, jadi liberalisme bisa menjadi ideologi, bisa. Komunisme menjadi ideologi, bisa. Gitu. Nah, begitu jadi ideologi, maka kita harus mencari nih. Pada zaman Soekarno itu ideologi itu ada komunisme, ada kapitalisme. Maka kita bukan komunisme, kita bukan kapitalisme. Cari jalan tengah. Cari jalan tengah, Pancasila. That's the way of life of Indonesian. Community, nation building. Ya, nah itu dia. Nah, ini pun ternyata di dalam kehidupan. Maka yang kedua tadi kan soal teori. Yang ketiga nih baru kita bicara yang radikalisme itu tadi soal politis. Dipakai untuk jalan dan sarana kepentingan kelompok untuk memenangkan. Jadi namanya kalau sudah politik tidak ada yang namanya sahabat sejati. Ada. Yang ada musuh dan lawan sejati tidak ada. Yang ada kepentingan. Nah di situ lalu dipakai. Bisa pakai agama dipakai untuk menjadi kelompok radikal. Untuk membenarkan apa yang dipahami itu. Nah maka kita sekarang mau belajar dari pengalaman tadi. Abraham dalam konteks dia menghidupi radikalismenya dalam hidup beriman. Hidup iman ya Romo. Ya, kenapa? Dia mendapatkan dapat wahyu dari perwahyuan dari Tuhan. Perwahyuannya ada berapa? Ayo Father Surya, janji. Kasih janji. Janji ya, perwahyuan itu janji. Janjinya dikasih 3 janji. Tuh, kayak kasih. Janji pertama? Keturunan. Yang pertama dulu. Pertama? Bukan tanah air Kanaan. Father Surya kurang nih baca. Ya kan? Kurang baca. Baca dalam kitab Kejadian ya, bab 12 ya, bab 12. Tolong dicatat ya para sahabat-sahabat, teman-teman seperjalanan. Janji yang pertama adalah tanah terjanji, yaitu Kanaan. Diberi tanah yang katanya penuh dengan susu dan madu. Itu janjinya ya Romo? Janjinya ada susu dan madu. Ada susu dan madu. Padahal susu dan madu sekarang ada di Indonesia ya. Kolam susu. Kus-plus. Yang kedua dijanjikan apa? Jadi apa Frater Panca? Tadi yang sudah disebutkan. Keturunan ya? Keturunan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Perhatikan masa depan bangsa yang besar gitu ya. Bangsa yang besar. Oke, yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga. Nah. Apa nih? Apa ya? Yang ketiga, dia dijadikan berkat. Semua keturunannya atau orang menjadi berkat. Berkat itu apa sih sebenarnya? Berkat bahasa Latin. Coba ya nggak usah bahasa Latin lah. Kita common sense gitu ya. Yang dipandang biasa saja. Kira-kira kalau berkat itu sebenarnya apa? Berkat itu menyatukan atau memecah belah gitu aja. Menyatukan kan? Menyatukan ya, bukan memecah belah kan? Bukan. Ada roh kan? Ada roh yang menyatukan. Ada roh yang menyatukan. Karena orang kasih berkat itu pasti bisa menjadi sesuatu yang mendamaikan. Ya kan? Ada rekonsiliasi ya toh. Kalau misalnya Ukraina sama Rusia diberkati artinya ada damai di sana. Setuju ya? Setuju Romo. Setuju teman-teman? Setuju. Itu keren. Nah, sama nggak sekarang sebenarnya? Jujur nih. Sama yang terjadi tanggal 27 Oktober yang kemudian masuk pada tanggal 20 Tajan Oktober tahun 1928. Indonesia melakukan anak-anak mudanya berkumpul dari berbagai daerah. Tempatnya sebenarnya pertama tanggal 27 di mana? Di mana? Katedral. Di samping gereja Katedral Jakarta. Jakarta. Begitu. Ada gedung itu ya Romo, gedung Sumpah Pemuda. Makanya nanti kalau mau melihat ya bagaimana The Young Catholic Sorbonne gitu ya.
Ya, itu yang mengadakan juga orang-orang muda Ya. yang mulai sadar akan nasionalismenya atas kebangsaannya. Mereka lalu berkumpul. Mm-mm. Kumpulan yang pertama itu di samping gereja Katedral. katedral. Ya lebih kurang di situ. Lalu itu tanggal 27, tanggal 28 pagi hari Minggu Heeh. dipakai untuk perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi. Maka mereka cari tempat di mana dekat Harmoni. Oh, dekat Di utaranya Harmoni. Harmoni sekarang itu ya jalannya Jalan Gajah Mada lah. Ya, veteran Gajah Mada yang utara itu tuh ya, atau jalan veteran utaranya tuh jalan apa tuh? Yang dipakai Santa Maria tuh, yang sebelah baratnya itu. Nah, itu di situ tuh. Iya, Romo. Mereka kumpul. Tapi lalu sudah siang itu ada itu di bioskop itu sebenarnya. Oh. Jadi itu bioskop ya. Lalu karena berlangsung terus begitu hangat, dilangsungkan untuk membuat deklarasi itu dilaksanakan di Keramat Raya nomor 106. Nah, ini 106. penting. Jangan lupakan sejarah jas merah. Jas merah, jangan lupa. Keren nggak? Ya kan? Simak terus ya, bro. Bro And and sis, sis. ya. Simak terus para sahabat-sahabat seperjalanan. Berarti itu ya tadi kaitannya antara. Nah, nanti tanggal 28 itu. Oh, 28. Nah, Romo. itu penting tuh. Apa yang dibuat di sana? Satu, kami Kami. putra dan putri Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Sama nggak sama tadi itu? Ya Abraham. Abraham pertama Abraham tadi pertama janjinya tanah air. ya? Cocok? Masuk. Cucok, cucok. Cucok. Oh, cucok. Yang kedua? Cucok. Kami putra dan putri Indonesia. Indonesia, mengaku Berbangsa yang satu. bangsa Indonesia. Bangsanya besar nggak? Wah, Coba Besar berapa sekali. suku yang ada deh? Coba ada berapa suku bangsa di Komen, Indonesia? komen di bawah. Komen di bawah. Ayo. Oh, komen berapa di bawah suku? ya. Ah, Ada berapa suku? baik. Ada berapa bahasa? Coba. Aduh. Kekayaan Coba. Indonesia itu. Coba. Yang tidak seperti Indonesia aja, yang apa namanya tidak banyak aja, pecah loh. Ributnya. Yugoslavia misalnya. Padahal nggak seplural Indonesia ya. Tidak Romo? seplural Indonesia. Plural Tidak Indonesia. seplural Indonesia ya. Plural Iya. Indonesia. Bahkan ini menurut Profesor Mahfud MD, Oh, Profesor Mahfud MD. ya kan? Ya, Romo. Itu yang namanya Arab itu terdiri dari 22 negara. Negara. Jangan suku, negara, 22 kan negara. ada banyak gitu. Ada banyak negara, 22 negara, padahal bahasanya cuma satu, Satu. namanya Arab. Hmm. Maka yang ketiga apa? Kami, Kami, putra putra dan putri putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu. Bahasa satu, Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. keren gak bro? Wah, keren banget, Romo. Keren gak frater? Keren, Keren keren. nggak? Keren sekali Romo. Itu kalau bersatu itu ada berkat atau kutuk. Berkat dong. Nah sama nggak sama tadi yang dibuat oleh atau yang kita baca dari Abraham. janji Abraham ya, Romo. dari perwahyuan Tuhan. Sama nggak dijadikan? Sama, ya. Tanah air, bangsa. So berarti apa? Berarti apa, Romo? Berarti iman kan Bapak Abraham adalah Bapak orang beriman kah? Ya. Mm. Ya Bapak benar Betul, nggak? Romo. Cocok kan? Di Iman, sekolah-sekolah minggu, ya benar nggak? Ya waktu sekolah-sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Itu karena menjadi Bapak orang beriman. Oh. Setuju? Setuju Romo. Setuju? Romo. Setuju, Romo. Kita setuju semua bahwa Bapak Abraham menjadi Bapak orang beriman. Keren. Artinya apa orang beriman itu? Karena dia percaya pada Tuhan, dia berjalan untuk sampai ke Kanaan. Iya, Romo. Dan sungguh menjadi berkat? Jadi berkat. Jadi Romo. berkat. Kenapa? Karena Abraham percaya akan belas kasih Allah. Hmm. Karena Abraham juga mau setia sama apa yang dijanjikan Tuhan. Wah, Oh, udah keren diam deh, sekali. udah diam. Kayaknya udah selesai nih katanya. Gimana nih? Ah? Selesai atau Berarti- belum nih? Wah, Ah? ini udah kayak kesimpulan nih. Wah, ada kayak kesimpulan. Berarti emang iman dan tanah air tuh bukan suatu yang terpisah ya Romo. Mestinya jadi ketika seorang uskup pribumi pertama Indonesia bernama Albertus Ya, Jasa. Sugio Pranoto. Pranoto, Syarikat Yesus, Oh iya. mengatakan kepada pemuda-pemuda yang datang, apakah kami juga harus berperang untuk melawan Belanda? Gitu. Agak lebay itu sebenarnya. Iya nggak? Agak lebay kan? Yang di film Romo. Enggak di film Oh. beneran itu. Oh, iya. Kisah sebeneran ditanya sama makanya dia muncul. Ah. Hey, jangan sekali-kali kau kembali ke sini tanpa kamu menjadi seorang yang patriotik. Maka kamu baru benar-benar menjadi Katolik. Itu sebetulnya.
100% patriotik, 100% Katolik. Hmm. Tapi kemudian di sini ya nggak tahu mulai dari mana tuh 100% Katolik, 100% Indonesia. Indonesia. Padahal Ada sebenarnya yang di awalnya, Romo. awalnya kalau kamu mau menjadi Katolik, kamu harus patriotik. Jadilah patriotik dulu, kamu menjadi Katolik. Patriotik itu nyambung tuh. apa? Patriot dari Cinta tanah Romo. air. Setuju? Setuju, Romo. Setuju, Saya Romo. masih Ya, setuju. udah. Selesai? Selesai. Ada pertanyaan kan begitu? Keren kan? Keren. Simak Romo. makanya para milenial semua. Asik. Asik. Nih, poin-poin menarik nih dari Menarik. Ada yang Romo pertanyaan, tolong dibuat di Komen. chatting, Ah, komen. Tulis di komen bawah. Ya. Nah Romo, langsung kita masuk aja nih ke Benar. sesuatu yang lagi hangat nih ya. Push. Frater Surya nih. Yes. Kan belakangan ini ya Romo Yes. ada perang-perang nih Romo. Hmm. Wah, Ukraina dan Rusia. Hmm. Ya tentu saja kita nggak usah bahas geopolitiknya lah ya Romo. Kita bahas Apanya nih? kemanusiaannya Romo. Kemanusiaannya. Ya jelas perang itu kan menistakan kemanusiaan kan? Iya Romo. Makanya dikutuk sama siapapun, iya nggak? Iya Romo dikutuk Nah siapa? pertanyaannya kenapa kok perang tapi kok ada tentara gitu ya? Ah, itu dia. Nah ini kan maksudnya ke sana kan nyambung kan? bisa Ya nebak dah, nih, Romo. ya kan? Romo Yote kan juga tentara. Ngapain sih ada Romo jadi tentara begitu kan? Ngapain sih? Mau gagah-gagahan Waduh. gitu kan? Mau mentang-mentang nih gue tentara nih. Enggak, bukan begitu. Jadi ini penting banget. Ini Romo Yos jadi tentara bukan karena Romo Yos punya pilihan. Itu penting tuh. Pertama bukan Romo Yo sendiri ya. Perutusan. Perutusan. Diutus ke tempat yang sebetulnya saya tidak inginkan. Tidak ingin ya Romo. Tapi karena taat. Taatan Keren kita kan? dia. Penderitaan enggak? Wah. Pastilah. Kalau saya misalnya sekarang senyum-senyum begini, muka saya itu muka sebetulnya artinya tertawa dalam kepedihan gak nih? Waduh. Wih, ngeri banget nih. Lebih Ini sulit sering tuh. nih, dalam bahasa Jawa jeru. Jadi begini memang. Jadi itulah salib. Jadi kenapa sebetulnya saya itu menerima dalam perutusan ini tempat yang sebetulnya saya nggak pengen. Saya itu ya nggak suka jadi tentara itu sebenarnya nggak suka. Tapi ini menjadi panggilan dan bukan hanya panggilan. Saya melihat bukan panggilan panggilan itu kan bukan apa yang saya mau. Tetapi kan seperti Abraham itu tadi. Iya. Ditunjukkan oleh Ditunjuk jalan. jalan dan mesti kita lakukan. Kenapa? Karena ada alasan sejarah. Gereja Katolik sejak tahun 1917 mengesahkan adanya keuskupan militer. Wih, keuskupan. Dan mulai militer. pertama itu adalah Chili, di Chile. Romo. Peru ya. Lalu sesudah itu Amerika Serikat. Indonesia sebenarnya urutan 7 atau 8 besar. Oh, yang lumayan. apa yang pertama karena disampaikan oleh Paus Pius ke-12 dalam bula atau surat perintah kepada uskup pribumi pertama itu tanggal 25 Desember 1949. 2 hari sebelum konferensi meja bundar di pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di Den Haag. Den Haag. 27 Desember 1949. 2 hari sebelumnya uskup kita pribumi pertama di Semarang itu mendapatkan surat bula itu. Dan ini kan sudah tahun 1917. Bahkan kalau kita itu punya hukum Iuris Canonici, Codex Canonici itu hukum kanon gereja Katolik yang mengatur seluruh harta benda dan juga kehidupan tata kelola gereja secara administrasi. Itu keuskupan yang prelat personalis itu hanya satu, yaitu keuskupan militer Keuskupan militer. atau Ordinariatus Castrensis. Padahal kan sebetulnya profesi selain militer ada banyak, ada guru, nggak ada Ada kan dokter. keuskupan guru, ada dokter nggak ada keuskupan dokter. Sekarang ada karismatik, ada keuskupan karismatik kagak ada. Tapi keuskupan militer ada. Sekarang di dunia jumlahnya sudah 42. 42. Dan di Asia hanya 3. Indonesia salah satu. Indonesia salah satu, yang paling besar adalah Filipina, yang kedua Korea Selatan, ketiga Wah. Indonesia. Yang lain tidak ada. Di Asia ya, yang lainnya di Eropa, Amerika Latin, Afrika gitu ya. Dan pecahan-pecahan sekarang yang menjadi negara-negara baru setelah
pasca Yugoslavia itu ada tuh. Kemarin saya 2 kali nih ikut pertemuan internasional ada tuh. Oh gitu Romo. Ya, Moldova ada. Moldova. Ya, Castrensis Moldova tuh ada. Saya juga baru tahu tuh, baru ada. Latvia ada. Gitu tuh kan baru dari pecahan-pecahan dari Rusia ya. Ya, Ukraina ada. Oh, Ukraina ada Romo. Maka ada ceplen dari Ukraina. Saya juga baca, gile loh, ada ceplen ya, ada pastor militer dari Ukraina ya, gitu ya. Yesuit pula. Ketika saya konfirmasi kaget Yesuit di sini karena Yesuit tuh nggak ada kaitannya. Ada nih di Ukraina ada nih pastornya Begitu, Yesuit gitu. Provinsialnya kaget itu. Ya, Bapak provinsial. Romo provinsial. Yesuit ya. Romo provinsial. Oke, jadi tadi supaya tidak ngalor ngidul nih. Jadi Iya, saya melihat bahwa inilah pentingnya bahwa perutusan ini adalah alasan sejarah, itu yang mau saya katakan. Jadi sadar bahwa apa yang saya lakukan ini bukan maunya Yos Bintoro, maunya Bapak Uskup. Ini adalah alasan konsekuensi dari sejarah gereja dunia yang masuk ke Indonesia dan harus dikembangkan. Sehingga Arya ini adalah karya yang sangat amat berharga. Kenapa? Karena keuskupan ini didirikan bagi kaum militer yang ada di garda terdepan mengalami situasi yang tidak enak. Dekat dengan kematian. Bahkan siap. Dekat ya, Iya. Jadi paling waktu saya itu dididik ya, dibikin militan di akademi militer ya. Pakai helm bodoh karena dipukul-pukulin gitu kan. Siap untuk menerima dan mengambil keputusan dalam situasi terburuk. Jadi kami dipimpin dalam untuk bisa mengambil keputusan dalam situasi yang terburuk. Itu dia tugasnya seorang tentara. Jadi yang lain tidur, tentara nggak boleh tidur. Waduh. Padahal saya dulu nih ya pengakuan nih. Waktu saya di seminari Mertoyudan itu. Saya terkenal tuh tukang tidur. Ya. Oh alah. Dari Ya, tukang tidur jadi sering nggak tidur ya. Ketahuan ya. Nah, jangan jadi Romo tentara nanti ya tukang tidur ya. Suka tidur ya, Tukang tidur nih. Nah itulah jadi sebenarnya itu. Jadi bahwa ini adalah karya yang penting untuk gereja Katolik apalagi di Indonesia untuk memberi warna pada karakter para tentara supaya betul-betul Sabta Margais seperti betul-betul menghidupi sumpah prajurit dan 8 wajib TNI sebagai code of conduct. Apa itu code of conduct? Aturan dalam pelibatan supaya bisa melakukan yang do yang bisa kita harus kerjakan and don't yang tidak boleh kita kerjakan. Apa yang boleh dilakukan? Ya, jadi code of engagement itu moralitas kita. Jadi tentara ada aturannya. Romo boleh nembak gak? Romo boleh nembak. Dalam aturannya di dalam hukum humaniter yang diratifikasi juga oleh Indonesia, bahkan itu disebut Statuta Roma. Karena dibuat di Roma. Resmi berarti ya Romo? Resmi. Namanya ada kombatan dan non-kombatan. Meskipun dia itu tentara, dia bisa non-kombatan. Siapa yang non-kombatan dalam tentara disebut rohaniwan. Romo. Termasuk yang kedua tenaga medis. Tenaga medis, dokter. Tentara medis kan ada ya Romo? Yang ketiga, maka ada kasih tanda kan? Ya, yang kasih tanda gak boleh ditembak. Gak boleh ditembak dan gak boleh menembak ya Gak Romo? boleh menembak, keren loh. Wih, belajar dari mana nih? Saya udah dapat nonton bocoran. film itu Romo, ada film The Band of Brothers. Iya, itu ada tuh. Jadi bilang cuing gitu. Dia gini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keren. Itu yang membuat saya semangat. Saya waktu melihat film The Band of Brothers, saya meneteskan air mata. Tuhan, saya sekarang menjadi seperti dia, pastor yang dalam film itu. Tapi situasinya aneh ya Romo, lagi tembak-tembakan. Nah itulah yang terjadi. Gimana nih? Nembak gak boleh. Nah itulah berserah. Jadi gak boleh nembak, tapi yang penting orang yang lagi udah dying gitu ya, udah mau sekarat ya dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan berkata itu diberi minyak suci. Karena hanya imam lah yang memberikan sakramen dalam saat-saat dying seperti itu bagi orang yang mau ajal. Dan itulah kenapa pentingnya ada almuznir, ada chaplain, ada pastor rohaniwan Katolik yang menjadi militer. Keren gak? Keren sekali ya Romo. Tapi penuh dengan resiko. Penuh resiko dan perjuangan ya teman-teman. Ya, okay. Dan memang situasi perang gak pernah nah mudah sekarang ya, betul. Maka sekarang kita kan pingin damai. Ya kan? Pingin damai. Tapi sekarang coba kalau ada yang tahu misalnya
Mana negara dunia ini yang nggak punya angkatan perang? Ada nggak? Vatikan. Ada. Saya yang ke sana ada. Itu Swiss Guard. Oh ada Romo. Ada. Swiss Guard-nya Romo. Swiss Guard ada yang jaga. Mana ya? Swiss Guard ada di kontrak khusus dari tentaranya Swiss yang terbaik lagi. Ya seperti Untuk pasukan menjaga. khusus untuk menjaga yang itu apa yang warnanya biru kuning Iya biru Romo. kuning. Ada baju kuning. khususnya tuh Iya, biasanya tuh. keren-keren ganteng-ganteng lagi. Iya Romo. Wih ganteng loh, tinggi-tinggi iya. Kalau yang anak-anak cewek-cewek yang lihat gitu, wah pada mereka Terpesona wah, Mas Heru. iya terpesona, aku terpesona. Udah pada sudah Gitu. cukup brother sudah. Oke, sorry. Suka kagetan ya. Iya nih Romo. Harus dipegangin katanya. Nah itu jadi, nah pertanyaannya ada nggak negara di dunia ini yang tidak ada tentaranya? Ada? Setahu saya sih nggak ada ada ya, kayaknya Romo. Ada satu, Ada Romo. namanya Apa, Romo? Costa Rica. Costa Rica Romo. Karena nggak punya musuh. Oh. Ya kita yang punya musuh selalu pikir nggak bisa nggak ada angkatan Iya perang. harus ada. Kita merdeka pun langsung laskar-laskar muncul sebagai Untuk melindungi Badan negara. Keamanan Rakyat, ya kan? Dari PETA, dari PETA. Hizbullah, ya kan? Dari apa Skeibodan, dari apa macam-macam ya, laskar-laskar rakyat gitu kan? Lalu akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Iya Romo. Begitu. Iya Romo. Yes. Loh kok ya Romo? Speechless. Kayaknya speechless Romo dia. ini Dari iya. tadi Gimana, speechless Romo, saya nggak bisa Berkata-kata. berkata-kata karena ya terpukau nih. Kelihatannya Romo Yote ini terang banget nih. Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Gitu ya. Ya Romo, lalu saya penasaran ya Romo. Tadi kan ya Romo cerita mengenai ya bagaimana peran Romo ya dalam keuskupan Situasi, militer gitu ya. Lalu saya penasaran tantangan-tantangannya Romo dalam ya menghadapi ya situasi-situasi Iya, di Romo. Ada pengalaman ini, nggak Romo? Ada pengalaman ya, lebih ke sharing Yang Pertama sih ekstrim pengalaman sekali ya, Romo. ekstrim ya gitu. pengalaman paling pokok ya sama dalam filmnya apa Platoon ya. Itu saya Platoon. terkesan banget film Platoon. Saya waktu nonton itu saya belum jadi tentara, tapi begitu saya jadi tentara betul itu. Jadi dalam film itu kesimpulannya cuma satu, musuh yang terbesar itu bukan yang kita hadapi Bukan yang di di depan itu, Vietnam Romo. itu ya, bukan yang di depan ini. Hmm. Tetapi musuhnya adalah diri sendiri. Bagaimana bagus sekali, mengendalikan diri, bagaimana mengalahkan diri sendiri. Itu paling pokok. Jadi sebenarnya latihan saya pribadi sebagai seorang imam, ya paling tiga kan harus menjadi contoh ya. Mm-mm. Jangan sampai saya itu ya malah menjadi batu sandungan kan. Mm. Ya Iya kan? Romo. Harus jadi teladan, hati-hati betul. Tapi sebenarnya bukan saya saja, kita semua sebetulnya sebagai imam yang diurapi itu perlu menjaga supaya kita bisa punya keteguhan, tetapi juga jangan keteguhan itu sebagaimana juga batu yang kemudian menjadi sandungan Batu bagi sandungan. umat. Itu penting sekali. Tetap punya prinsip tapi Iya, jangan maka sampai kemudian yang paling pokok adalah bagaimana kita diskresi every day. diskresi everyday. Discernment. Discernment. Asik. Maka Milah. sebetulnya kata yang penting itu ya adalah jalan. Hmm. Jalan bersama itu tadi. Jalan Para bersama. manusia itu secara martabati, kodrati adalah manusia yang otonom dan berkorelasi. Itu penting banget. Manusia yang otonom tapi juga perlu korelasi. Itulah manusia. Dia nggak bisa dia hanya bebas tapi dia butuh orang lain sehingga kemudian martabat manusia itu menjadi kuat. Dan itu ada dalam Pancasila, yaitu sila kedua. Kemanusiaan Dan yang adil dan beradab. adil dan beradab, itulah martabat manusia kita. Menghormati sesama. Gitu Romo. Oke? Oke, wah Luar keren biasa sekali nih dan banget. udah nggak terasa ya. Iya, udah gak terasa ya. Waduh. nggak ada jam kan. Gak ada jam. Ini kalau dilanjutin nih bisa Sampai besok. Episode nih. Iya Karena nih. Episode-episode ya. inspirasi dari Romo Yote Siap. nih. Sangat Disiapkan banyak ke sini siap. Asik. Ya. Inspirasi. Supaya nanti semangat kebangsaan tetap terjadi pada generasi Generasi muda muda. milenial kita. Benar. Tetap berani menjadi militan berhadapan dengan situasi yang berubah, disruption, shifting, apalagi itu ya. Istilah-istilahnya ya Romo. Istilah-istilahnya banyak. Ya, Shifting. disruption, shifting gitu kan. Dalam situasi yang sekarang itu kan Wah. nggak ada yang bisa Prediksi ya, Om. prediksi loh, unpredictable. Tetapi satu yang kita punya adalah suatu asa, harapan. Asa. Harapan. Dan harapan Oke. ini adalah juga menjadi kekuatan iman dalam perbuatan
kasih. Iman, harapan, dan dan kasih. akhir dari sesi ini. Mantap sekali, itu sudah dikasih penutup ya dari Romo Yote. Harap diingat-ingat nih, dicatat nih apa saja yang sudah disampaikan oleh Romo Yote. Ya mungkin sekian dulu ya Frater Surya. Sekian ya. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat seperjalanan. Terima kasih sahabat. Thank you very much. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.